Ohayo gozaimasu semuanya. Gimana nih kabarnya? Pasti pada sehat-sehat kan? Nah, selamat datang di virtual tour to Japan, khususnya di batch 1, yaitu ke Tokyo. Nah, kali ini aku nggak sendirian nih, aku ditemenin dua pemandu lainnya. Nah, perkenalkan dulu, aku Dwi. Kalian bisa panggil Dwi-san. Lalu ada Halo, aku Akmal. Dan terakhir ada saya, yaitu Dava. Halo. Oke, tanpa basa-basi lagi, mending kita langsung aja yuk masuk ke Tokyo. Nah, teman-teman, perlu kami informasikan lagi nih bahwa teman-teman sekarang ada di batch 1 Virtual Tour to Japan, di mana kita akan menjelajahi kota Tokyo nih. Teman-teman pastinya udah nggak asing lagi kan sama kota Tokyo, udah sering dengar kan harusnya. Nah, kalau gitu perkenalkan ya, saya kasih info lagi sedikit tentang kota yang satu ini. Jadi Tokyo adalah sebuah ibu kota dari negara Jepang, sekaligus kota terbesar di negara tersebut nih. Nggak cuma di Jepang, tapi dengan 37 juta penduduk di Tokyo. Tokyo adalah wilayah metropolitan dengan penduduk terpadat di dunia, mengalahkan ibu kota negara kita, Jakarta, yang punya 33 juta penduduk, dan juga Delhi di India dengan 32 juta penduduk. Tokyo sendiri kalau secara harfiah bisa dikatakan sebagai ibu kota dari timur. To berasal dari kanji timur dan Kyo artinya ibu kota gitu. Jadi ibu kota yang letaknya di timur. Kota ini merupakan ibu kota Jepang setelah Kyoto. Jadi dulu ibu kota Jepang sempat ada di Kyoto dulu. Terus dipindah deh ke Tokyo sampai sekarang. Nah, teman-teman yang mungkin penasaran sama Kyoto atau ibu kota Jepang yang dulu, bisa ikut juga batch 2 dari Virtual Tour Japan yang akan diselenggarakan nanti jam 2 ya. Oh, jam 1. Jam 1 ya, teman-teman. Kota ini menjadi pusat teknologi, teman-teman. Jadi kalau kalian ngomongin soal teknologi, wah, Tokyo udah the best banget sih buat ngobrolin tentang teknologi. Terus juga pusatnya perdagangan dan culture dari negara Jepang. Kemudian juga menjadi salah satu jantung kekuatan ekonomi dunia. Jadi kalau pemimpin dunia tuh kumpulnya juga sering di Tokyo. Dan Tokyo itu juga salah satu kota yang pokoknya nggak boleh kalian lewatkan untuk dijelajahi, baik online maupun offline. Jadi kalau kalian datang langsung, pastinya feel-nya lebih dapat dong. Tapi kalau virtual juga nggak kalah keren kok. Jadi ikutin terus virtual tour kita pada pagi hari ini. Semoga teman-teman bisa menikmati ya sampai akhir. Gitu aja sih. Kalau gitu sekarang saatnya kita beralih ke destinasi pertama. Silakan, Dwisan. Oke, balik lagi sama aku nih. Nah, jadi kalau tadi sudah dengar penjelasan tentang Tokyo, kita akan mulai dari pusat Tokyo ya. Nah, jadi minasan itu semuanya bakal datang ke Museum Ghibli. Nah, untuk datang ke Museum Ghibli ini, kita bisa menaiki kereta dengan tujuan ke Mitaka Station. Nah, ini dia teman-teman stasiunnya. Oke, lalu kita dari stasiun ini, teman-teman tuh bisa ada dua opsi nih, mau jalan atau mau naik kereta. Nah, kalau biasanya sih orang-orang Jepang itu lebih memilih jalan ya, karena hemat dan ya karena mereka sudah terbiasa jalan aja. Nah, untuk itu aku bakal ajak kalian untuk jalan bersama aku nih. Nah, ayo kita jalan-jalan yuk. Nah, di Jepang ini kelihatan banget ya, beda banget sama di Indonesia, di mana jalannya itu, bentar ya, di mana jalannya itu sangat bersih ya, teman-teman lihat nih. Di sini itu nggak ada yang namanya sampah dan banyak banget orang pakai transportasi umum, makanya jalanannya itu sepi. Di sini juga orang-orang Jepang lebih memilih menaiki sepeda dibandingkan menaiki motor. Karena mungkin Jepang juga sudah sadar dengan lingkungan ya.
Nah, ini kan kita lurus terus nih sampai nanti ada pertigaan. Nah, sebelumnya di sini saya ingin bertanya dulu, siapa di sini yang memilih batch 1 itu karena suka nonton anime gitu? Oke, mungkin teman-teman di sini masih pagi kali ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman memilih batch 1 karena suka anime, kalian memilih jawaban yang tepat karena di sini kita bakal bahas-bahas banget nih tentang seputaran anime gitu ya. Nah, ini karena anggap saja kita sudah sampai ya, sebentar. Saya tarik orangnya. Oke, teman-teman. Kita sampai nih. Kita udah sampai di jalanan Ghibli Museum. Nah, di sini itu pejalan kakinya, tempat pejalan kakinya itu sangat lebar banget ya, teman-teman. Di sini itu sepeda, terus pejalan kaki bisa lewat sini nih kalau buat, nah seperti ini. Nih, satu keluarga di sini sedang ingin berekreasi ke Museum Ghibli. Di sini semuanya jalan kaki, sehingga ya udah polusinya sedikit. Nah, kita ini sudah masuk ke kawasan Museum Ghibli ya teman-teman, di sebelah kiri itu. Jadi patokannya adalah, kalau kalian melihat pohon di Jepang, berarti di situ ada Museum Ghibli, khususnya di kota Mitaka ini. Sekarang kita udah nggak sabar sih ya buat masuk ke museumnya. Yuk kita langsung masuk aja ke museumnya. Sebentar ya teman-teman. Nanti kalian bakal melihat karakter-karakter yang pasti kalian pernah lihat di film-film atau di tiba-tiba lewat di TikTok. Nah, aku bakal jelasin. Nah, di sini itu Ghibli Museum adalah museum animasi dan seni studio. Ghibli ini dibuat oleh Miyazaki Hayao. Nah, salah satu studio animasi yang paling terkenal yang ada di Jepang. Dari studio ini telah dihasilkan banyak film yang terdistribusi di berbagai negara gitu, terutama di Indonesia juga. Oke, teman-teman. Nah, kalian lihat jendela kecil itu, kalau kalian pernah nonton animenya, itu tuh adalah sebuah batu bara yang digambarkan mereka itu bisa hidup. Jadi orang Jepang itu kan sangat kreatif ya, teman-teman. Jadi batu bara aja dijadikan makhluk hidup gitu loh. Batu bara ini kayak dijadikan punya mata, bisa jalan, bisa bergerak, dan ya jadi sebuah pendukung dalam suatu film. Oke teman-teman, kita masuk ke dalam Museum Ghibli. Nah, karakter yang di depan ini akan menyambut kalian semua. Nah, namanya itu adalah Totoro. Nah, Totoro sendiri itu makhluk mitologi Jepang ya. Nah, makhluk mitologi Jepang ini kan terlihat horor, terlihat menyeramkan gitu. Namun karena Miyazaki Hayao ini sangat kreatif ya, dia membuat sebuah hewan mitologi yang tadinya seram menjadi hewan yang menggemaskan gitu, kayak jadi kan teman-teman bisa peluk Totoro gitu kan. Jadi kayak nyaman kalau deket Totoro. Mirip kayak Baymax. Padahal kalau aslinya itu ini hewan mitologi yang sangat horor gitu. Nah, kita bakal melihat di sini itu semua ornamennya itu merupakan salah satu barang-barang yang ada di anime-anime yang ada di Ghibli Studio. Seperti sumur ini. Nah, sumur ini tuh ada di anime How Castle. Nah, jadi teman-teman itu bisa coba langsung gitu untuk memompa air, dan teman-teman tuh bisa bermain dengan ornamen-ornamen yang ada di sana. Nah, ini hewan yang tadi aku ceritain teman-teman. Nah, ini tuh batu bara. Batu bara ini tuh digambarkan punya mata. Nah, di dalam museum ini terdapat kafe juga nih teman-teman. Nah, semua kafenya itu bahkan dari piringnya, dari semua nih kayak eksteriornya itu tuh diambil dari anime. Nah,
Tapi jangan kaget teman-teman, harga di sini itu paling mahal itu kan 1.500 yen atau setara 150.000 rupiah. Siapa nih yang mau coba gitu makan ke sini? Jadi kan teman-teman udah tahu ya mejanya, duduknya bakal di mana nih. Nanti kalau ke Jepang, aduh aku mau duduknya di sini aja nih, enak gitu. Atau mau deket jendela, mau bucin atau mau pacaran gitu. Nah bisa nih deket jendela. Nah di sini juga cara masaknya itu benar-benar tradisional. Tradisional dalam anime ya teman-teman. Jadi emang semuanya itu berdasarkan anime yang ada dan diwujudkan secara benda-benda nyata. Nah, teman-teman lihat ini kayak gado-gado kan? Padahal ini spaghetti teman-teman. Tapi mirip gado-gado ya, aduh saya jadi lapar. Oke, setelah makan kita masuk beneran ke dalam museumnya. Nah, dari dalam museumnya itu kita bakal melihat langsung nih. Ini tuh lukisan dari How Castle itu teman-teman, disambut oleh bunga-bunga. Cantik banget bukan? Nah, itu ada tokoh-tokohnya. Ini ada kucing ini nih, ini karakter favorit aku. Ini di dalamnya itu emang keren banget sih ya teman-teman. Kalian bisa lihat. Dan itu kondisinya emang kayak lagi di dalam pabrik ya, di dalam pabrik gitu. Karena di animenya ada yang bener-bener menggambarkan sebuah pabrik. Bahkan kacanya aja ini tuh semuanya dari karakter-karakter yang ada di Ghibli Studio. Nah, di sini teman-teman bisa juga membeli souvenirnya yang ada di Museum Ghibli ini. Tuh, lihat banyak banget kan orang-orang masuk. Dan di sini tuh pelayannya ramah-ramah. Jadi teman-teman gak usah takut gitu kalau misalnya, duh aku mau beli oleh-oleh tapi takut dimarahin, nggak akan gitu ya. Ya paling siapin duitnya aja ya. Kayak teman-teman menyiapkan bekal 10 juta, ya teman-teman bawa piring 10 SIM dari sini. Gitu. Nah, di sini juga tempat di mana anime dari Ghibli itu dimulai, teman-teman. Jadi di sini ada ruangan di mana emang Miyazaki itu membuat sketsa gambar, membuat semuanya dari manual gitu, hingga menjadi film seperti yang kita tahu sekarang. Nah, itu tuh berawal dari ruangan ini. Jadi ruangan ini memang sangat bersejarah gitu ya. Apalagi terutama dari dunia perfilman dan dunia peranimean yang ada di Jepang. Karena anime Ghibli ini merupakan karakternya tuh paling beda dari anime-anime yang lain kalau teman-teman lihat. Kan kalau anime yang lain misalnya matanya kayak lebih besar, lebih bulat. Nah, kalau di sini itu gambarnya lebih realistis gitu. Nah, ini ada beberapa contoh barang-barang yang teman-teman bisa beli. Nah, ini kita kan mengambil dari channel YouTube. Dia itu membeli permen, teman-teman. Nah, permen ini tuh ada di dalam film salah satu anime Ghibli ini. Nah, cuman itu animenya sedih, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman kayak setelah nonton ini, setelah kayak melihat pemanduan ini, aduh, aku pengen nonton Ghibli di mana? Nah, jawabannya ada di Netflix, teman-teman. Di Netflix itu semua anime Ghibli itu ada. Jadi teman-teman kalau mau nyari film-film Ghibli yang berkualitas baik, langsung aja ke Netflix. Gitu. Nah, di sini itu bukanya itu dari jam 12 siang hingga 4 sore. Nah, jadi teman-teman emang sangat terbatas banget ya untuk muter-muter di museum ini. Lalu tiketnya juga bisa dibeli di mana? Nah, tiketnya itu bisa dibeli di websitenya. Nah, teman-teman kalau mau ke sana langsung bisa dibeli di websitenya. Dan seharinya itu hanya 200 tiket yang terjual. Yang dijual maksudnya. Nah, kalau misalnya nanti di websitenya itu tidak terjual, teman-teman bisa beli di Lawson. Nah, for your information, di Jepang itu nggak ada Indomaret ya. Tapi mereka itu ada Lawson. Nah, kebalik dengan Indonesia. Di Indonesia itu ada Indomaret.
Tapi di Jepang tuh, di Indonesia tuh nggak ada Lawson gitu kan. Dulu sempat ada nggak sih? Cuman kan sekarang udah nggak ada. Gitu teman-teman. Ini menarik banget kan tuh. Ada mainannya, kartunya gitu. Intinya teman-teman cuma bawa uang 10 juta, teman-teman bisa mendapatkan kartu. Nih, kartunya ada 10 gelombang kanan dan 10 gelombang kiri, teman-teman. Nah, ini tuh kartunya semuanya cuplikan screenshot dari seluruh anime Ghibli. Ini tuh macam-macam, teman-teman. Jadi nggak cuma satu film aja. Ini tuh kayak ada kira-kira 8 film. Nah, yang terakhir ini ada stationery. Jadi tuh di sini tuh teman-teman ya oleh-olehnya mungkin orang Jepang itu mostly sukanya stationery ya, kayak pensil, gunting, pulpen, tempat pensil, kertas. Nah, makanya di sini oleh-oleh di Jepang itu memang banyak banget yang berbentuknya stationery ya teman-teman. Nah, teman-teman, gimana nih? Baru destinasi pertama loh. Masih ada 2 destinasi lagi yang menanti teman-teman semua nih. Nah, ini dong, aku mau ini apa? Apakah ada yang mau memberikan kesannya gitu pada destinasi yang pertama ini? Apakah menarik? Bisa langsung chat di kolom chat aja ya. Wah, ada yang bilang nih, wah lucu banget. Iya nih, emang lucu banget kayak aku. Maksudnya kayak ya udah lucu aja gitu. Oke. Nah, selanjutnya ini kita akan oh, makasih. Nah, iya teman-teman, emang menarik banget kan. Nah, untung sih aku udah ke sana ya secara virtual melalui virtual tour batch 1 ke Tokyo. Yeay. Oke, teman-teman. Nah, sekarang kan tadi kan kita sudah ke Museum Ghibli yang terletak di pinggiran Tokyo banget nih, pinggiran Tokyo. Nah, sekarang saatnya benar-benar kita ke pusat keramaian yang ada di Tokyo. Jadi di sini vibes-nya udah beda ya, teman-teman. Orangnya bakal rame dan banyak hal-hal menarik yang akan menanti kalian. Nah, destinasi ini akan dibawakan oleh pemandu kita yang paling cute, yang paling kawaii, yaitu Akmal-san. Silakan Akmal-san. Halo teman-teman. Halo. Waduh. Halo Akmal. Teman-teman ada yang tahu nggak kita lagi di mana sekarang? Ini kayak rame gitu, terus kayak banyak poster-poster random ya, dan banyak yang jualan juga. Kita di mana ya sekarang? Ada yang tahu nggak nih kira-kira? Ya di Tokyo, tapi di mana nih? Bagian mana? Nggak boleh marahin. Ya Jepang, bener banget. Pokoknya kita jalan dulu sekarang karena ya pokoknya ini surprise lah kita di mana gitu. Pokoknya kalian kalau yang suka anime, suka manga, suka game, suka banget sama tempat yang satu ini. Kita masih ada di ini kayaknya mana nih? Bau-baunya lagi di public place nggak sih? Tapi di mana gitu? Nah, bener nih ada yang bilang stasiun. Bener banget stasiun. Jadi kita sekarang goals-nya keluar stasiun dulu ya guys. Baru nanti saya kasih tahu deh. Nih kita lagi ada di mana dan mau ngapain. Tuh pintu keluarnya udah kelihatan guys tadi. Nah ini pintu keluar. Bentar lagi kita keluar, terus kita bakal segera tahu nih apa yang akan kita lihat, apa yang akan kita lakukan di sini. Nah, akhirnya kita keluar juga. Nah, ini tempatnya. Pokoknya kalau ngomongin Tokyo, ngomongin Jepang nih ada nih tempat ini. Kayak gedung tinggi, terus banner di mana-mana, orangnya banyak. Kanan kiri anime, ya kan? Yang wibu-wibu harusnya tahu banget sih tempat yang satu ini. Nah, pokoknya sekarang
kita lagi ada di tempat yang namanya Akihabara. Teman-teman ada yang tahu nggak sih Akihabara itu kayak gimana gitu? Mungkin ada yang mau ngasih pengetahuannya dikit, bisa nih tulis di kolom komentar, kolom chat. Ya bener banget, kota kiblat wibu. Pokoknya kalau wibu, otakku tahu banget kan tempat ini. Nah, sebelumnya kita jelasin dulu ya tentang Akihabara. Jadi Akihabara ini adalah sebuah kawasan perbelanjaan yang ada di dekat dari stasiun Akihabara. Stasiun Akihabara itu tadi, stasiun yang di awal tadi. Itu stasiun Akihabara ada di distrik Chiyoda. Di Tokyo. Jadi Tokyo itu udah setara sama provinsi ya mungkin di tempat kita. Jadi kayak Jakarta juga setara sama provinsi ibu kotanya. Nah, Akihabara ini mungkin kepanjangan ya namanya. Jadi sering juga disebut atau disingkat sebagai Akiba. Jadi udah ada yang jawab Akiba deh kayaknya. Bener, Akiba ini tuh Akiba, tempatnya wibu ngumpul, tempatnya otaku yang suka-suka anime, game, manga, semuanya kumpul di sini. Jadi ini Akihabara merupakan pusat perbelanjaan untuk produk elektronik, suku cadang elektronik, anime, manga, permainan video game, dan juga fan art atau doujinshi. Di sini juga fan art, teman-teman yang suka-suka hal tadi, pokoknya kalau misalnya kewujudan ya ke Jepang beneran, amin. Teman-teman harus banget ke Akihabara, karena ini tuh kayak never die, nggak pernah mati, nggak pernah sepi. Gitu. Akihabara adalah gudang dari barang-barang favorit kalian. Jadi kalau otaku, penonton anime, pembaca manga, pokoknya ya udah harusnya tuh udah nggak asing lagi sih sama tempat ini. Banyak juga kafe yang konsepnya made gitu kan. Tahu nggak teman-teman konsep made? Di wilayah ini pokoknya banyak banget. Nah, aku juga bilang kalau di Akihabara ini ada something yang teman-teman ada yang suka nggak JKT48? Atau bahkan ada yang suka sama AKB48 mbaknya. Nah, Akihabara ini merupakan rumah dari idol group favorit kalian tadi nih. Tepatnya AKB48 ya, yang 48 group pertama yang ada, yang pernah ada. Pokoknya yang pertama AKB48 tahun 2005. Nah, itu rumahnya di sini guys, dan AKB juga diambil dari Akihabara. Rumahnya diambil dari Akihabara. Pokoknya kalau kalian wota nih yang suka nonton-nonton bawa lightstick, wajib banget datang ke Akihabara nontonin AKB48. Ya walaupun tiketnya lumayan pricey ya guys. Of course, tapi ya dapat konser 1 jam, worth it nggak sih berarti? Nah, teman-teman yang suka cosplay juga bisa banget nih datang ke Akihabara karena di sini banyak toko kostum. Waduh. Ya pokoknya lanjut aja jalan. Kita kan nggak tahu ya guys culture di negara orang kayak gimana. Ini teman-teman ada nggak sih yang suka nah ya Atsuko Maeda, tapi udah lulus ya dari AKB48. Alamatnya pokoknya kalian langsung datang lewat kereta, terus tujuannya stasiun Akihabara karena ya keluar dari stasiun udah di area tersebut, area Akihabara. Jadi kalian keluar stasiun langsung deh bludak tuh orang-orang yang mau ke sini. Banyak banget yang dijual. Jadi nggak cuma satu jenis kayak anime, tapi semuanya ada di sini. Manga, beli juga bisa. Game. Bahkan di luar itu juga ada kok, ini kan tempat jual beli transaksi bebas gitu. Cuma yang emang dominan emang culture modernnya bangsa Jepang guys, yaitu manga, game, dan anime. Nah, sebelumnya kita ngomongin dikit dong tentang sejarah dari Akihabara. Jadi Akihabara itu pada masa lampau adalah area di mana pengrajin, pedagang, dan juga samurai yang kelas rendah itu tinggal guys. Jadi ya mungkin kompleksnya dulu belum se-elit sekarang ya guys, yang di masa Edogawa, sebelum Tokyo sebesar sekarang pokoknya. Nah, perdagangan di area ini tuh menjadi sangat terkenal di mana produk komoditasnya adalah sayur dan buah. Jadi komoditas utamanya adalah ya udah kayak pasar sekarang, sayur dan buah. Nah, tapi semuanya berubah setelah Perang Dunia II, di mana Jepang hancur lebur akibat bombardir Amerika Serikat. Kemudian pasar-pasar di Jepang tuh, Akihabara aja, pasar-pasarnya berubah.
beralih menjual produk elektronik. Jadi dari yang semula sayur buah jadi produk elektronik. Karena itu pula lah area ini mendapatkan julukan kota listrik. Jadi ini ada julukannya, yaitu kota listrik. Juga dapat dikatakan sebagai salah satu simbol kebangkitan nasional masyarakat Jepang setelah kehancuran akibat perang. Jadi dulu hancur lebur, terus mulai dibangun tempat-tempat jualan barang elektronik, dan sekarang sampai sebesar saat ini nih. Nah, terakhir kita mau ngomongin budaya otaku nih yang sangat akrab dan nggak bisa dilepasin dari Akihabara. Pengaruh budaya otaku tuh udah membentuk citra yang khas ya bagi distrik yang satu ini. Jadi kalau ngomongin Akihabara, jelas banget udah nggak bisa lepas dari anime. Pokoknya kalau orang ngevlog mah tentang anime, manga, Akihabara gitu. Pokoknya seru banget guys kalau kalian datang ke sini. Yang penting siapin dompet aja sih, karena ya barang-barangnya merogoh kocek. Tapi ada juga yang murah guys. Jadi ada sebuah toko yang namanya Don Quixote. Nah itu tuh tempat di mana AKB48 Theater berada. Di gedung itu tuh ada toko yang namanya Ichi-sen-en. Jadi produk-produk yang dijual 1.000, 10, 100 yen gitu. Murah-murah. 100 yen deh kayaknya kalau nggak salah. Yakuen 100 yen, jadi murah-murah gitu. Jadi kalian nggak mesti mahal kalau di Akihabara. Nah kayaknya udah kenyang deh di Akihabara nih, udah lama banget. Pokoknya kalau ke Akihabara juga banyak acara konvensi yang memuaskan para penikmat budaya otaku, para penikmat anime dan juga manga. Jadi kalian suka anime manga bisa datang ke Akihabara dan ketemu sama kreatornya guys. Jadi misalnya game ada game kreator, anime ada animator, terus manga ada mangaka. Pokoknya kalian bisa ketemu itu di acara-acara konvensi yang rutin diadakan di Akihabara gitu. Nah, udah deh kayaknya Akihabara udah kenyang nih, udah lama juga. Sekarang kayaknya kita beralih ke destinasi berikutnya. Nah, sebelum kita beralih ke destinasi berikutnya, teman-teman ada yang mau nggak nih kasih kesan dong tadi tentang Akihabara? Bisa tulis di kolom chat ya. Seru, oh iya. Kayaknya tapi kalau datang langsung ke tempatnya bakal lebih seru banget sih. Cuma kalau kita sementara nih ya bisa virtual tour dulu deh. Mantap kota wibu auto khilaf duit kalau ke sana. Iya bener banget. Kan kita kalau kanan kiri toko rasanya pengen mampir terus nggak sih? Jadi kayak ya pokoknya kalau ke sini sediain uang aja sih yang banyak. Bisa kalap kalau ke sini mah. Ayo ada lagi nggak yang mau ngasih kesan nih tentang Akihabara? Atau ada yang mau tulis apapun? Silakan tulis di kolom chat ya teman-teman. Pingin coba Maid Cafe. Ya Maid Cafe juga otomatis pricey ya. Tapi kalau ada uangnya, ayo guys ke Akihabara guys. Pokoknya ditunggu ya guys kalian kehadirannya di Akihabara. Terus jangan lupa besok kalau misalnya udah beneran kejadian, share gitu di medsos, share juga ke kita tentang pengalaman kalian selama berkunjung di Akihabara. Kayaknya udah itu dulu. Sekarang saatnya kita beralih ke destinasi berikutnya. Silakan, Syafiq. Halo, perkenalkan nama aku Dava. Jadi ini kita ada destinasi yang ketiga ya teman-teman. Destinasi yang terakhir. Dan menurut aku ini yang paling menarik buat aku. Nah, alasanku pilih Shibuya ini dalam topik bahasan virtual Jepang ini, menurut aku karena, teman-teman bisa lihat sendiri nih di layar teman-teman banyak banget hal yang membedakan dari Indonesia dengan Jepang. Mulai dari orang-orangnya, terus kemudian budaya mereka buat jalan, kayaknya nggak beda banget ya orang Indonesia nih. Terus ini teman-teman bisa lihat juga, ini adalah persimpangan Shibuya ya teman-teman. Terus teman-teman di sini bisa lihat nggak cuman orang-orang yang orang Jepang aja, tapi banyak juga wisatawan ya dari manapun itu, dari berbagai negara. Nah,
Terus ini, nah kalau teman-teman lihat di atas itu yang ditunjukin ini adalah gedung Scramble Shibuya Tower. Jadi ini gedung tertinggi di Shibuya. Nanti kita bakalan tour ke sana, tapi kita lihat dulu dari orang-orang yang akan menyeberang jalan di persimpangan Shibuya. Dan nah ini teman-teman uniknya ketika mereka jalan itu nggak ada yang tabrakan teman-teman, minimal hanya senggolan doang. Mereka tuh kayak, coba teman-teman kayak bayangin, mereka tuh arahnya tuh dari utara mau ke utara, ke selatan, pokoknya dari timur tenggara semua itu berbagai arah gitu. Nggak ada yang tabrakan sama sekali, dan kayak istilahnya apa ya, di Indonesia tuh nggak ada gitu loh kayak gitu. Jadi unik buat, menarik buat dilihat. Terus, nah ini buat teman-teman yang suka anime, apa nih? Aku sebenarnya nggak paham nama-nama ya, tapi ada beberapa nih. Dari yang pojok kanan yang pink, kalau nggak salah Lisa, ada yang tahu nggak nih? Coba yang tahu tulis dong. Apa nggak ada yang tahu semua nih? Oh, bukan Oh, Lisa. Aiko. Makasih, Dwi. Bener banget. Sebenarnya Aiko, cuman aku ngetes sekalian aja. Ternyata nggak ada yang tahu ya. Ya udah lanjut aja. Di sini juga banyak banget apa ya, iklan yang unik. Nggak cuman kayak di Indonesia tuh kayak cuma pamflet atau di lampu merah sekedar kayak gitu, tapi itu udah kayak layar lebar gitu teman-teman. Terus nah ini teman bisa lihat juga banyak orang yang di pinggir-pinggir tadi itu tuh mereka sedang mengontak mungkin teman atau saudaranya dan lain sebagainya dengan langsung menelponnya. Nah ini salah satu budaya yang unik. Mereka tuh enggak melalui headset tapi langsung telepon, by telepon, dan menunggu orangnya di tempat itu. Jadi banyak banget orang-orang yang menunggu atau bermain handphone, smartphone ya di jalan ataupun di pinggir seperti tadi. Nah ini teman-teman, di situ ada itu juga stasiun Shibuya, itu ada di pusat-pusat tengahnya. Kemudian ini teman-teman akan lihat di bagian depan situ ada patung anjing namanya Hachiko. Hachiko ada yang tahu nggak nih? Pasti banyak yang tahu dong karena ini bisa di-post dulu. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Aku mau nyeritain sejarahnya dikit nih. Ini patung Hachiko, yaitu merupakan sebuah anjing. Maaf ya kalau kasar, tapi emang emang namanya anjing. Terus dia ini dinamai Hachiko itu sebenarnya dikarenakan dia, maaf teman-teman. Jadi Hachiko ini dulunya bertemu dengan seorang yang bernama Ueno dari Universitas Tokyo. Nah, Ueno ini mengadopsi anjing ini yang bernama Hachiko ketika masih kecil pada tahun 1920. Nah, sejak saat itu mereka berdua tidak terpisahkan, yang mana Hachiko ini selalu menemani Ueno ketika mau berangkat melewati stasiun. Terus anak anjing ini setia banget, bahkan setiap pukul 3 sore itu selalu menyambut kepulangan dari Ueno tadi, tuannya. Nah, tapi pada sayangnya sang profesor meninggal pada tahun 1925 saat berada di universitas dan tidak pernah kembali untuk menyampaikan selamat tinggal kepada Hachiko ini. Nah, tapi walaupun Hachiko tadi sudah meninggal, Ueno tadi sudah meninggal, tuannya sudah meninggal, tapi Hachiko ini tetap selalu menanti di situ, di stasiun untuk menyambut kepulangan di jam 3 sampai di akhir hayat Hachiko gitu. Jadi ini melambangkan sebuah penghormatan bagi anjing yang bernama Hachiko, sehingga dibuat monumen patung di Shibuya. Next, lanjut. Selanjutnya kita bakal lanjut lagi jalan-jalan. Di sini juga banyak banget ya shopping atau mall, tempat jajanan, kemudian toko, kemudian segala macam oleh-oleh. Teman-teman bisa belanja banyak banget di sini. Terus ya, dan menikmati keramaian itu menurut aku pasti teman-teman bahagia banget lah pokoknya. Tapi ya itu dia, kita harus nyiapin budget yang besar. Mungkin kita lanjut langsung ke ini ya teman-teman, lanjut ke
Sky, yaitu di Scramble Shibuya Tower yang sudah aku ceritakan tadi. Nah, gimana nih teman-teman? Ada yang mau cerita-cerita dulu atau menyampaikan pesannya? Nah, ini adalah pintu masuk melalui lift ya untuk ke ke Scramble Shibuya Tower-nya. Nah, by the way teman-teman, di sini untuk masuk ke Scramble Shibuya Tower itu harganya sekitar 600 yen, tapi untuk anak-anak itu sekitar 70 ribuan. Terus kemudian untuk anak-anak di bawah 6 tahun itu untuk anak SD itu sekitar 1000 yen, dan untuk ukuran orang-orang dewasa seperti kita ini itu sekitar 2000 yen. Jadi kalau dirupiahin itu sekitar 208.000 rupiah. Ya, bisa dibilang ada yang bilang mahal, ada yang bilang murah, tapi menurut saya itu udah worth it banget karena di atas teman-teman bisa melihat kota Jepang dari Shibuya. Nanti kita bakalan lihat bareng-bareng. Nah, ini suasana naik saat di lift. Teman-teman bisa lihat ya banyak jalanan, dan banyak banget transportasi umum yang berlalu lalang karena ya Jepang tahu sendiri negara maju yang udah banyak masyarakatnya udah banyak, apalagi ditambah dengan wisatawan. Jadi alhasil mereka harus berbagi bersama tempat sehingga biar jalanan tuh nggak macet. Jadi mereka mengutamakan untuk naik transportasi umum. Toh juga lebih murah, teman-teman. Selanjutnya ini kita naik. Nah, oh ya by the way juga ngomong-ngomong, ini gedung ini ada 47 lantai dengan ketinggian 230 meter. Jadi gedung ini tertinggi di kota Shibuya, teman-teman. Terus sebenarnya banyak gedung lain juga yang lebih tinggi kayak di Kyoto, tapi ini adalah gedung tertinggi di Shibuya. Nanti kita lihat bareng-bareng ya. Lanjut, kita langsung naik terus karena 47 lantai ya teman-teman. Kurang lebih sekitar 10 menit tuh kalau nggak berhenti, kalau sambil berhenti ya teman-teman. Karena liftnya juga dipakai banyak orang. Nah, ini kita udah sampai, terus kita jalan. Nah, di sini juga banyak di gedung ini, di tower ini itu juga sebagai pusat perbelanjaan teman-teman. Jadi kayak mall juga. Teman-teman nggak cuma di atas doang untuk menikmatin Shibuya, kota Jepang dari atas tower, tapi juga bisa belanja dan lain sebagainya. Nah, ini kita bakal masuk dan sudah masnya, terus kita akan scan langsung gesek. Dan langsung masuk. Nah, ini sepi ya teman-teman karena mungkin waktu ini tidak terlalu ramai, tidak ada saat musim liburan, jadi bisa sepi dan nggak usah antre. Dan kita langsung masuk. Dan nah, habis ini ada sebuah budaya Jepang yaitu menundukkan kepala atau badan, tapi tidak terlalu bungkuk. Jadi itu sebagai bentuk penghormatan dari orang Jepang. Nah, di liftnya uniknya, kayak di Indonesia nggak ada deh ya. Apa ada ya? Coba teman-teman sharing bersama dong di chat. Ini di liftnya tuh ada kayak layar bioskop gitu yang bagus banget. Kayak di mall-mall Indonesia belum ada deh. Sebenarnya ini ada sisi positif dan negatifnya, bisa menghibur, tapi ada juga mungkin orang yang takut karena kesannya kayak kita masuk ke dimensinya gitu, teman-teman. Ya kan, keren kan? Kayak di Indonesia belum ada deh. Nah, kita sampai, langsung disambut dengan lampu-lampu yang berhiaskan macam-macam. Dan langsung masuk lagi kita bakal naik ya melalui eskalator dulu. Dan aku saranin juga teman-teman kalau mau ke Jepang pasti harus ke Shibuya, terus harus naik ke towernya. Karena bakalan bagus banget. Terutama kalau nanti malam hari ya teman-teman. Ada sesi sunsetnya gitu. Jadi mending kalau aku saranin jangan siang atau pagi, tapi mending sore sekalian. Jadi nggak usah 2 kali masuk.
Nah, ini kita sampai di atas. Ini suasana saat siang menjelang pagi menjelang siang, saat siang hari, pagi hari gitu jam 10-an. Suasananya panas, bagus. Ya karena kita baru lihat pertama kali first time itu pasti wow banget, tapi nanti kalau udah kayak udah lama sih berapa menit pasti udah nggak bosan. Nah, teman bisa lihat itu itu. Nah, kalau yang ada yang hijau-hijau itu tumbuhan banyak itu merupakan yoyogi, taman yoyogi. Sebelahnya kuil Meiji. Terus ini kita naik ke paling atas, di tower paling atas. Di tempat paling atas itu ada perhentian helikopter juga, teman-teman. Kita bisa di situ saat tidak ada perhentian helikopter. Bentar, saat lagi teman-teman. Nah, saatnya kita sampai dan ya beruntungnya ini tidak terlalu ramai, jadi teman bisa berfoto ria sesukanya. Tuh, gimana teman-teman? 200.000 dengan uang 200.000 nih teman-teman bisa lihat pemandangan yang sebagus ini. Menurut aku worth it banget. Tapi aku saranin berkunjungnya saat evening malam hari ya. Malam sore menjelang malam. Jadi lihat sunset teman-teman. Ganti ke menit 20 sama menit 3. Nah, kita lanjut aja langsung ke menit selanjutnya. Itu kita lihat 20. Jadi kita lihat dari atas tower ini melihat sunset di jam kurang lebih jam 5 sampai jam 6:30 teman-teman. Nah, ini ada penitipan barang ya teman. Jadi kita nggak di tower ini tuh nggak boleh bawa barang berharga yang sekiranya bisa berbahaya atau bisa jatuh, kemudian jatuh, kita masukin ke dalam lemari tadi. Nah, ini suasananya teman-teman bisa dilihat. 200.000 loh teman-teman. Nah, aku saranin pas saat jam-jam kayak gini. Dan di sini juga terlihat tuh ada bule ya, mungkin dari Australia, kemudian macam-macam. Kemudian kita lanjut ke atas towernya paling atas. Nah, ini suasananya saat sore menjelang malam, bagus banget. Lampu-lampunya sudah mulai nyala. Dan tadi ada mataharinya yang sedikit menghiasi berwarna orange kemerahan. Kemudian itu ada pohon lebat-lebat itu adalah seperti hutan, itu dinamakan Taman Yoyogi. Nah, di sini teman-teman bisa foto bebas berfoto, nggak ada kayak Indonesia spot foto di sini bayar berapa lah. Di sini bebas ya teman-teman, mau foto dimanapun berapa kali terserah. Nah, ini tempat pendaratan buat helikopter. Jadi saat tertentu saat ada helikopter yang mendarat, semua harus tidak ada orang yang boleh naik. Nah, di sini teman-teman tuh cakep banget ya, bisa foto dari tangga, kemudian nah ada juga yang bersantai di kayak jaring-jaring gitu. Nah, teman bisa tiduran di situ, tidak harus bayar lagi, jadi itu udah spotnya udah termasuk include, nggak bayar sendiri-sendiri gitu. Dan ya inilah suasananya saat di Tower Scramble Shibuya. Nah, ini merupakan persimpangan Shibuya saat dilihat dari atas. Kemudian ada pertunjukan seperti lampu ya, yang walaupun tidak terlalu wah banget, tapi menurut saya itu juga termasuk bagus karena nggak ada di Indonesia kayak semacam itu ya teman-teman. Nah, ini dia di saat malam hari, benar malam sekitar jam 7, setengah 8. Teman bisa foto lagi tuh, ada spot lain juga. Bagusnya tuh di sini bukan kayak yang lampu-lampu yang kayak cuman
dipajang gitu doang, tapi di bawahnya kayak di lantainya, teman-teman. Oh, nah ini juga nih, teman-teman bisa lihat di atas, bagus banget. Jalannya pun nggak macet ya, teman-teman, kayak di Indonesia, kayak di jalan tol macet. Ini sama sekali nggak. Nah, ini kita turun. Sama menikmati ini sambil bersama pasangan, mungkin mau bucin atau mau honeymoon yang udah nikah. Atau teman-teman bisa kini juga bikin vlog ya kan, sambil konten, dapat duit ya kan teman-teman, bisa jalan-jalan sambil ngasilin duit. Nih bagus banget ya teman-teman. Cuma 200.000 melaku, worth it banget. Jadi aku sangat menyarankan banget buat teman-teman ke Tower Scrambler Shibuya, teman-teman. Nah, itu dia teman-teman dari towernya. Terus kita bakal lanjut ke persimpangan Shibuya saat malam hari, teman-teman. Kita bakal lihat, tadi kan kita udah lihat tuh di saat nah, ini rame banget teman-teman, jam sekitar ya masih jam 8, jam 9 sekitar segitu. Masih rame banget. Tuh, iklannya pun menarik banget teman-teman. Nggak cuman kayak pamflet doang, tapi itu benar-benar kayak di layar bioskop kayak TV gitu teman-teman. Dan di sini teman-teman bisa ya foto, aku rasa sangat bagus banget apalagi kita upload di Instagram ya teman, atau TikTok teman-teman. Oke teman-teman, ya udah itu aja. Gimana pesan-kesannya teman-teman? Terus tadi yang pertama ada Dwi, yaitu Museum Ghibli, dan kemudian ada Akmal-san, itu Akihabara. Maaf teman, ribet-ribet ya. Terus yang terakhir ada saya, yaitu di Shibuya. Gimana Mari gak? Teman bakalan kesini kan? Ya, semoga aku doain semoga rezekinya lancar. Teman bisa pada kesini. Mungkin kita ke sana, bisa ke sana, ke Jepang. Ini bisa bareng-bareng ya. Nanti tunggu saya buat pakai tour, karena saya anak pariwisata, jadi doain ya teman-teman bisa biar bisa nyiptain pakai tour ke Jepang. Dan mungkin sekian dari Oke, ini Shibuya udah selesai ya, teman-teman. Nah, jadi semua destinasinya sudah kita pandu nih dari tadi Museum Ghibli yang di pinggir, terus ke Akihabara yang ada di tengah kota, lalu ke perempatan Shibuya dan sekitarnya. Nah, di sini teman-teman kita nanya-nanya aja dulu ya, gimana nih kesan-kesannya setelah kita ajakin jalan-jalan gitu secara virtual. gimana Bagas? Angkat tangan, ada mau speak up, mau bicara apa? Ayo tuh yang bareng-bareng tuh, rame-rame bareng. Kak, sangat menginspirasi kesan-pesannya, dan semoga aku bisa ke Jepang. Amin. Gak ada suaranya Kak. Oh iya, nggak ada suaranya. Wait. Ada nggak suaranya, teman-teman? Ulangi coba. Tes. Nggak ada. Tes. Udah. Tes. Udah aman. Ayo. Kesan pesannya, tur ini sangat menarik. Tur ini menginspirasi saya untuk pergi ke Jepang. Semoga saya bisa ke Jepang. Amin ya. Bulan besok ya langsung berangkat. Amin. Lalu ini Bagas masih raise hand, gimana kesan-kesannya? Apa cita-citanya jadi anime? Bagas ini masih raise hand. Oke. Nih, yang lain nih teman-teman, ayo. Ada Asahi Mizuno bilang kimochi banget Kak virtual tour-nya, itu kesannya. Oke, thank you Asahi Mizuno.
Terus kemudian, ayo ada yang mau komen lagi? Apa atau skill sharing? Atau ada bahkan yang udah ke Jepang nih? Ada yang pernah ke Jepang? Pengen ke Andara, ketemu Mbak Lala. Oh, Asahi pernah ke Jepang? Pernah tuh. Di keren banget. Boleh di-share dong pengalamannya, mungkin mau on cam atau live chat boleh deh. Share sedikit mungkin kemana atau destinasinya kemana aja, atau sama nih yang gitu. Oh, buat nasi lebih, astagfirullahaladzim. Aduh, ini ada jadi masuk nih, masuk ke stand up komedi ya kak ya. Ini ternyata selama kita mandu itu banyak pertanyaan yang mungkin belum terjawab ya. Mari kita jawab satu-satu ya. Kita mulainya dari bawah ya. Teman-teman yang mau nanya juga bisa banget tulis sekarang di kolom chat. Oke, ini pertanyaan pertama. Mungkin ini bisa dijawab sama Syafiq ya. Kalau misalnya mati lampu, liftnya mati atau nyala ya? Ya, untuk pertanyaan dari siapa tadi ya? Ya intinya liftnya bakal ternyala karena di sana di towernya itu di Scramble Tower Shibuya itu udah langsung tersambung dengan generator ya teman-teman. Jadi langsung begitu mati listrik itu bakalan tetap nyala, nggak ada kayak nge-lag gitu atau berhenti kita harus nyalain. Jadi udah otomatis. Jadi nggak bakal mati teman-teman. Itu. Semoga menjawab. Nah ini ada yang nanya lagi Kak. Kak di atas anginnya kenceng banget ya? Takut masuk angin. Aman sih teman-teman. Jadi nggak terlalu kencang. Justru di sana tuh anginnya nggak yang kayak bus-bus kayak yang di Indonesia gitu. Jadi teman-teman pakai situ nggak bakal terbang sih teman-teman. Jadi teman santai aja, nggak bakal kedinginan juga karena apalagi saat musim panas ya teman-teman. Nah, aku saran juga ke Shibuya ke Jepang tuh saat musim panas, jadi nggak kedinginan saat musim dingin gitu. Jadi aman, nggak terlalu kencang juga anginnya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih. Tapi kayaknya ini buat Akmal ya, buat Akihabara. Apakah di Akihabara bisa dijadikan Fashion Week? Silahkan, Akmal. Oke, jadi kalau Akihabara sendiri kayaknya tidak dijadikan Fashion Week, tapi Akihabara sendiri itu pusat mode ya guys, pusat mode, pusat style, fashion gitu. Jadi ya setiap hari udah ada fashionnya gitu, nggak usah nunggu Fashion Week. Orang-orang ngumpul di sana untuk nyari style yang berbau anime, berbau Jepang modern gitu, culture-culturean Jepang modern gitu. Jadi ya mungkin nggak ada juga, Jepang tuh kayak tidak terlalu sering menggunakan tempat publik sebagai ajang gitu ya guys. Jadi kayak tempat publik itu punya publik, tidak ada acara komersil di dalamnya. Jadi sepertinya tidak ada untuk Fashion Week. Cuma ya kalau kalian datang sana, orang-orang bajunya modis, gitu, bagus, ada stylenya. Nah, teman-teman, semoga semua pertanyaan yang tadi terpendam selama virtual tour terjawab ya, teman-teman, sama yang sudah dijawabkan oleh pemandu-pemandu yang ada di sini. Nah, sekarang itu sesi terakhir untuk berfoto. Ya. Dong guys, yang mau boleh on cam Yang dong. mau Benar doang. Ayo. Ayo dong on cam dong guys. Sebentar. Waduh, ada siapa nih? Mustafa sebenarnya. Oh, ada
Yang screenshot. Kak Ahsan juga guys. Yang screenshot. Oh, ada Calvin juga. Halo. Waduh, ada Uchiha Sasuke nih. Apa Naruto? Uchiha Naruto, mana ada Uchiha Naruto anjir. Mau jadi Madara bang. Abis main basket kali. On mic aja li, nggak apa-apa li. Baru Abis on bangun. mic. Mau perang di mana nih? Shinobi kemana? Udah nggak pernah perang. Jadi udah balik ke Indo gitu. Oke, teman-teman. Oke, hitungan mundur ya. 1, 2, 3. 1 lagi dong. Kan 3 ya. 1, 2, 3. Oke, makasih teman-teman. Terima kasih teman-teman semua bisa live. Jangan lupa yang di jam 1 ada batch 2 yang penasaran tentang Kyoto bisa join juga ya guys.